Lagi ada pastor kurang ajar dari wilayah Keuskupan Atambua. Namanya adalah Marli Nafmone. Dan yang bersangkutan adalah diosesan. Anda sudah melakukan relasi intim dengan salah satu perempuan, inisialnya DU, bahkan sampai hamil dan melahirkan di tahun 2017. Tahun ini di penghujung akhir tahun 2025, viral lah cerita ini. Bahkan saya bantu viral dari video TikTok ini. Setelah Anda hamili, yang bersangkutan melahirkan, lalu Anda minta lagi untuk diaborsi. Hebat. Karena ini diosesan, maka menjadi tanggung jawab penuh dari Bapak Uskup Atambua. Disinyalir para gembala di sana memegang kartu asnya Bapak Uskup. Katanya 11-12. Disinyalir punya sebuah skandal. Benar atau benar, Bapak Uskup jauh lebih tahu dan Tuhannya jauh lebih tahu. Iya kan? Yang berikutnya, yang bersangkutan masih memimpin Ekaristi. Jadi, kenapa harus viral? Karena yang pertama, laporan diabaikan. Hampir sekitar 8 tahun tidak diapa-apain. Yang kedua, bisa jadi korban dibungkam. Ketika ini viral, yang bersangkutan juga pasti dakdikdukder, ya. Yang ketiga, udah biasa kalau di gereja Katolik. Ketika pastornya ada masalah, langsung dimutasikan. Ini menjadi satu tanda tanya besar. Karena Bapak Uskup Atambua juga disinyalir tidak serius menangani ini, maka dengan video TikTok ini saya berharap agar pada khususnya Bapak Uskup Atambua dan pada umumnya Bapak Uskup di seluruh keuskupan di Indonesia untuk berhati-hati dalam menggunakan legitimasi moral jabatan Anda. Gitu ya. Yang kedua, saya kok ngerasa bahwa yang mencemarkan gereja itu bukan korbannya, tetapi justru imam dan uskupnya. Magisterium saya. Kenapa? Karena semua masalah skandal itu dibungkam atas nama gereja. Ini menyakitkan loh. Ini sangat bernanah loh. Gitu ya. Turning points yang mau saya bahas. Yang pertama, imamat itu bukan jabatan rohani kan? Tetapi adalah sebuah tanggung jawab publik yang punya konsekuensi publik. Disinyalir Keuskupan Atambua pada khususnya dan banyak keuskupan di Indonesia itu menggunakan shame guilty. Banyak yang sudah hidup bareng sampai hamil tapi ya dibiarinin aja. Alasannya adalah kekurangan imam. How? Perlukah imam gereja Katolik di Indonesia itu harus menurunkan standarnya? Ini menjadi tantangan besar bagi para pimpinan tarekat, seminari, tahun formasi, dan keuskupan. Yang kedua, buat saya DU ini luar biasa hebat, bahkan lebih hebat daripada Marli Nafmone atau bahkan magisterium saya. Kenapa? Karena dia berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dia tidak mengaborsi bayinya. Dia lahirkan bayinya, meskipun dengan anggapan dan bisa jadi mendapat hinaan, cacian, dikatakan mungkin pengganggu dan lain sebagainya. Tapi yang bersangkutan melahirkan dan keluarga berjuang untuk menerima. Ini saya acungin jempol, saya angkat topi. Ini benar-benar punya iman. Ya, benar-benar menjalani teladan Bunda Maria. Gak usah speak Bunda Maria, gak usah speak tentang Katolik, gak usah speak soal agama. Iman butuh dibuktikan. Karena saya Katolik, iman butuh dibuktikan di luar gereja. Yang ketiga, saya menerima bahwa religius itu adalah manusia. Saya manusia dan semua yang melihat video TikTok ini manusia. Tetapi saya menolak pemakluman kejahatan atas nama iman dan jubah suci. Ini menjadi rancu arti dalam jubah yang dipakai, ya. Sisanya skandal terbesar gereja bukan hanya pelaku atau Marli Nafmone, tapi ingat sistem gereja yang melindungi pelaku. Anyway, saya menjadi tanda tanya besar dalam Keuskupan Atambua ya. Ada banyak beberapa romo yang saya kritik tentang norak dalam bermedia sosial. Lalu sekarang masalah ini dan lainnya. Ada lagi, kalau emang suka mainan burung, mainnya di luar aja, jangan di dalam gereja. Mudah-mudahan
Yang benar-benar menjadi imam adalah orang-orang yang capable atau yang memang punya tanggung jawab dalam kaulnya, atau seperti Yesus, kembali lagi membongkar apa yang ada di dalam gereja. Kebusukan apa yang ada di dalam gereja kita bongkar lagi melalui mulutnya siapa? Bukan melalui mulut umat Islam, tapi melalui mulut daripada apologet Kristen, kesaksian dari orang Kristen sendiri yang tahu seluk-beluk di dalam gereja, yang jadi korban atau menyaksikan korbannya. Jelas. Mohon maaf, kemarin beberapa hari yang lalu sudah saya tampilkan tentang video mbak-mbak yang ternyata suaminya itu seorang pastor, seorang pendeta yang suka KDRT di rumah, suka, ya mohon maaf, kekerasan rumah tangga sama istrinya. Dan itu dibiarkan, bahkan pastornya masih tetap ke gereja, masih tetap khotbah di gereja, ceramah di gereja, masih, dan masih menjadi pastor kehormatan atau pendeta kehormatan di gereja. Ya masih kemana-mana menasihati orang-orang supaya berbuat baik, tapi dia sendiri bejat itu. Nah itu ada di mana? Di gereja. Sedangkan mohon maaf sekali lagi, kalau di gereja ternyata menurut pengakuan daripada orang-orang Kristen, kalau di gereja ada apapun hal-hal negatif di dalam gereja, mereka rapat-rapat menutupinya, kompak ditutupi supaya tidak keluar, karena itu kalau keluar nanti akan merusak citra gereja dan Kristen. Sedangkan bagi umat Islam lain halnya. Kalau ada hal-hal nyeleneh, hal-hal bermasalah, ya kan, ada kiai, mohon maaf, kiai cabul, ustadz cabul, siapa yang pertama kali membongkarnya? Umat Islam. Karena umat Islam paham tidak ada yang namanya hal-hal seperti itu kemudian mengatasnamakan Tuhan, itu nggak mungkin. Dalam Islam ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah daripada yang mungkar dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Tidak peduli siapapun yang melakukan kemungkaran, umat Islam itu wajib untuk meluruskannya, wajib untuk membongkarnya. Apalagi kalau kemungkaran itu maslahatnya demi orang banyak. Ketika kemungkaran itu maslahatnya demi kebaikan orang banyak, bukan hanya sekedar dibongkar, dibicarakan secara publik pun menjadi wajib. Yang awalnya aib itu harus ditutupi, wajib ditutupi kalau itu aib pribadi. Tapi kalau ternyata yang dimaksud adalah kejahatan, kedoliman yang dilakukan oleh orang lain, dan kedoliman itu sudah terlalu banyak korbannya, supaya orang lain berhati-hati, supaya orang lain itu aman, maka aib yang awalnya ditutupi boleh dibongkar, ya, supaya apa? Supaya orang lain tidak menjadi korbannya. Beda gitu loh. Jadi harus difahami baik-baik. Dalam umat Islam begitu, ada kaidah-kaidah yang dijaga oleh umat Islam berdasarkan Quran, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun yang melakukan kemungkaran wajib dibasmi. Apalagi kalau sudah merugikan orang-orang banyak, itu harus jelas-jelas dibasmi. Tidak peduli siapa dia, mau dia anak kiai, mau dia kiainya sekalian, mau gelar kiainya berentet-rentet, kiai, haji, dokter, profesor dan lain sebagainya. Tapi kalau kelakuannya bejat, melakukan banyak kedoliman, melakukan banyak kejahatan, bongkar, tangkap, hakimi. Jelas. Itu umat Islam, gak peduli siapa mereka. Umat Islam yang membongkarnya, bukan orang agama lain. Enggak. Umat Islam sendiri yang akan membongkarnya. Umat Islam sendiri yang akan menghancurkannya. Karena kedoliman, kemungkaran di dalam umat Islam itu adalah sesuatu yang harus diberantas, gak peduli siapapun mereka, gitu loh. Apalagi tokoh agama, apalagi kiai, apalagi ustadz. Mohon maaf, libas semuanya itu kalau melakukan hal-hal yang sifatnya dolim, merugikan orang lain. Itu loh. Jadi beda sekali perbuatan-perbuatan di dalam Islam dan Kristen. Ternyata perlakuan mereka itu terhadap para pembesar-pembesar agamanya sangat jauh berbeda. Wallahu a'lam bishawab.